pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mana bagi dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, para bangsa, bernyanyilah, musik kalahkan,
satu suara bersama dan bagi Allah yang duduk dan bertanda. Kami menyalahkan pada anak dosa. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan lagi Surabaya. Kami berkumpul bersama dari satu putra bangsa. Berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan bersama dan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami menyanyikan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hatikanlah bunga batu nilara, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Hatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bagi kami sekali lagi.
bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Belajar sama-sama dalam seperti suka kita untuk kita mengerti mengapa kita mengambil roti kita baru kita buang ke air, maka roti itu akan kembali dia akan kembali kepada hidup kita dan kita akan memberkati orang lain mereka kehidupan di segala orang-orang percaya. Banyak orang di dunia ini kita tidak membuang apa yang kita lakukan, pasti kita itu milik kita, tetapi dengan Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita buang dengan rela hati kita pasti akan kembali kepada kita. Dia akan memberkati kehidupan ke segala orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan ini, hukum tabur tuai itu ada di setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada di setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur tidak baik, maka kita juga akan menuai tidak baik di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa hukum tabur tuai itu ada di dalam dunia ini. Sebelum dunia terjadi, dia sudah ada. Mengapa? Karena ada pohon kehidupan di Taman Eden. Tuhan menempatkan pohon kehidupan di Taman Eden itu. Dia akan untuk ditempatkan di situ supaya orang-orang yang tinggal dalam situ dengan taat kepada Tuhan. Mereka tidak akan memakan pohon larangan itu tanpa seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan, apa yang mereka buat? Mereka makan buah pohon larangan itu, sehingga mereka tahu apa itu baik dan apa itu jahat. Dan oleh itu adalah punca mengapa kita hidup di dalam dosa, karena keinginan kita, hawa nafsu yang tidak boleh kita kontrol dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa semua kebaikan yang dilakukan akan berbalik kepada kita. Itulah artinya firman Tuhan ini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali setelah itu. Berarti bukan secepat mungkin kita akan mendapat apa yang kita buang. Tapi walaupun makan masa lama, pasti kita akan diberkati di dalam kehidupan. Jadi pada masa ini mungkin kita berpikir umur saya begini, tidak, itu tidak sia-sia. Sebab Tuhan akan memperhitungkan dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Bahwa setiap yang kita lakukan untuk orang lain, yang kita lakukan dengan kebaikan dan pertolongan di dalam kehidupan kita, pasti akan kembali kepada kita. Biar orang tidak menghargai apapun yang kita lakukan, pertolongan kita lakukan, itu adalah dalam hukuman Tuhan. Dan hukum Tuhan tabur dan tuai. Setiap orang yang percaya harus menabur, dan kita menabur dalam kebaikan, kita akan menuai apa yang baik dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa hidup kita ini adalah dalam pimpinan balikan Tuhan dalam kehidupan kita. Buat Tuhan itu adalah Maha Adil dalam kehidupan kita. Dia katakan bahwa Tuhan akan menakar. Berarti Tuhan akan menulis setiap perbuatan baik kita, dan itu juga akan kita bawa kepada Tuhan pada akhir nanti. Jadi ingat pada pagi ini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dengan sia-sia, tapi Dia akan memberkati hidup kita. Kuncinya harus menabur dan harus menuai dengan baik dalam kehidupan segala orang yang percaya. Dan Dia katakan di sini bahwa Tuhan itu sangat mahal, dan kita tahu bahwa semua hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita.
Mengapa Tuhan itu menuntut kita untuk berbuat kebaikan? Karena itu adalah berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Pastikan kita hebat di dunia, tapi lebih hebat di surga nanti. Sebab di surga adalah kehidupan yang kekal untuk kita selama-lamanya. Di dunia ini adalah sementara waktu saja untuk kita. Tetapi kita harus berjalan menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab mengapa? Sebab ada hukum tabur tuai di dalam kehidupan kita. Masalah kita juga menabur sejak menanam sejak kita tidak menuai hasilnya kan? Pasti kita mau menabur, kita juga mengambil hasilnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini. Karena segala sesuatu dalam kenyataan Tuhan, segala sesuatu Tuhan catat dalam hidup kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan, karena itu tetaplah melakukan kebaikan. Selagi kita dalam dunia ini, selagi kita dituntut untuk berbuat baik kepada semua orang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kata firman Tuhan ini, buat dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik pasti kembali kepada hidup kita dengan baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu jangan sia-siakan hidup. Tepuk tangan saudara, jangan sia-siakan hidup. Sebab hidup berharga di mata Tuhan. Kita berharga daripada permata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau Tuhan berkati kita, nikmati saja dalam hidup kita. Tetapi pastikan itu untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan mau kita melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan mau kita tujuan telah hebat di surga, bukan hebat di dunia. Tapi kuncinya hiduplah melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu hal yang kedua, tetap melakukan dengan kemurahan. Kita lihat dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Kita lihat sama-sama ayat ini. Amsal 11 ayat yang ke-17. Setiap orang yang melakukan kebaikan Tuhan, setiap orang yang murah hati, mereka juga akan merasakan dalam hidupnya. Dia merasakan kepuasan, dia merasakan ketenangan dalam kehidupan dia. Dan dia katakan, tapi yang hal yang terakhir, ayat 17 bagian B. Orang yang kejam, dia menyiksa dirinya sendiri. Jadi ini adalah satu perhatian bagi kita. Mengapa hal terjadi kepada Amsal ini peringati kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini? Karena dia adalah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Supaya dapat membedakan di mana hidup kita sebenarnya. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita orang yang murah hati berbuat baik pada diri kita sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Mengapa hal terjadi? Karena orang murah hati, mereka tidak bertindak sendirian, tetapi Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidupnya. Tuhan ada dalam setiap perencanaan hidupnya, dan Tuhan akan memberkati dalam kehidupan dia. Karena kata firman Tuhan, tetaplah melakukan dengan kemurahan hati dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat pikiran kita. Orang-orang percaya. Karena tetaplah melakukan dengan kemurahan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menikmatinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa kemurahan Tuhan, tidak mungkin kita menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Kita menikmati segala berkat yang Tuhan curahkan melalui setiap usaha-usaha kita, melalui setiap doa kita. Tuhan akan berkati. Tuhan mendengar apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini bahwa Amsal 11 yang ke-17, berarti kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, kita seringkali melihat orang lain selalu beruntung atau berhasil. Pastikan orang itu yang murah hati. Jadi jangan kamu heran, mengapa orang itu diberkati dalam setiap usaha dia, dalam setiap yang dilakukan dia diberkati. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati selalu berserah kepada Tuhan. Dia harus meminta kepada Tuhan apa yang dia perlukan. Dia tidak sombong secara rohaninya dalam kehidupannya, tapi dia selalu minta kepada Tuhan apa yang diperlukan. Maka dia menikmati dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa kita sering melihat orang yang selalu beruntung atau berhasil, pasti orang itu adalah orang yang rendah hati. Dan dia selalu berbuat apa yang
lakukan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup murah hati, pasti Tuhan akan buka jalan dalam setiap usaha dia, dalam setiap rencana Tuhan akan berkati dia. Karena tidak orang yang rendah hati di dalam kehidupan dia sebagai orang-orang percaya, dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan beri hikmat bagi kita bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan ini, bahwa kalau kita adalah orang yang rendah hati, maka pasti kita akan diberkati hidup kita. Tapi orang yang tidak sombong, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada ketenangan dalam kehidupan dia. Dia tidak menikmati segala usahanya dalam kehidupan dia. Karena dia adalah orang yang sombong, tinggi hati. Dan setiap yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan dalam kehidupan dia, supaya dia berbalik kepada Tuhan, supaya dia sadar bahwa dia adalah milik Tuhan dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Jadi saat ini semua yang terjadi karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengalami kemurahan Tuhan dan diberkati, karena orang itu adalah orang yang murah hati. Dia mudah membantu orang lain, walaupun orang lain tidak menghargai bantuan dia, namun dia tetap memberi dengan ikhlas, dengan jujur kepada semua orang yang berkata, sehingga dia sendiri juga akan diberkati dalam kehidupan dia. Jadi hari ini ingat, tabur tuai itu ada di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya peringati kepada kita pada pagi ini, bahwa jika kita menabur yang baik, kita akan menabur yang baik. Jika menabur tidak baik, kita akan menuai tidak baik di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di dunia yang akan datang. Jadi awasilah diri kita, awasilah hidup kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu tidak akan berhutang kepada siapapun Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah murah hati dalam semua kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi apa kata firman Tuhan ini dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, tetap melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi di dunia ini, selagi itu kita melakukan perintah Tuhan dengan taat setia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita lihat dalam Matius 25 ayat ke-34 hingga yang ke-48. Kita lihat sama-sama ayat ini, bahwa tetap melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan di sini? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, di mana kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi adalah suatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu hukum tabur tuai, ini yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati kerajaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jika Tuhan memanggil kita sesuai dengan kehendaknya, sebab dunia ini hanya sementara dan segala yang semuanya dalamnya adalah sementara. Tetapi oleh karena Tuhan itu mengasihi kita, oleh karena Tuhan itu baik kepada kita, maka semuanya kita dapat merasakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia katakan kalau begitu besar kasih Allah hadirat ini, sehingga Ia telah memurniakannya di surga, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dalam semua hal ini harus kita tetap melakukan hukum Tuhan itu dengan taat setia di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati segala sesuatu yang dijadikan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dalam dunia adalah sia-sia adanya, tanpa Tuhan memberkati kita, tanpa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, satu saat ada dua hal yang sangat penting bagi kita, bahwa di dunia ini ada dua perkara, di mana ada dua jalan. Jalan pertama adalah menuju kepada surga, dan jalan kedua adalah menuju ke neraka. Tapi semua hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan hukum tabur tuai dengan baik dalam kehidupan kita. Pasti kita tahu di mana arah hidup kita pada saat ini. Namun kata firman Tuhan ini yang katakan bahwa sebab setiap orang yang percaya pasti masuk dalam surga. Walaupun kita menjadi orang Kristen, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, masuk kita surga? Kita tidak akan masuk di sana. Jadi firman Tuhan mengingatkan pagi ini bahwa setiap orang yang percaya
kepada Tuhan pasti akan melihat hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan ini, dia tidak dikatakan bahwa semua orang Kristen itu akan masuk ke dalam surga, tetapi orang yang menabur dan orang yang menuai dengan baik, mereka akan menikmati hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan, sejak dunia dijadikan, surga itu sudah ada dan sudah ada ditempatkan bagi orang yang percaya kepada kita. Tapi kuncinya, bagaimana kita menangani hidup kita dalam dunia ini. Bagaimana kita menangani cabaran, godaan dalam kehidupan kita, agar kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 40, tetapi melakukan kehendak Tuhan dengan tetap setia sampai akhir hidup kita, kita akan menerima hidup yang kekal di dalam kehidupan kita terhadap. Jadi pada pagi ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang taat setia sampai akhir hidup mereka akan melakukan sampai akhir hidup mereka. Jadi hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, tabur tua itu akan terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur yang tidak baik, ingatlah bahwa kita akan menuai yang tidak baik itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, mari kita tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar saya, saudara, kita tetap bersatu untuk kerajaan Tuhan. Karena tujuan kita bukan di dunia ini, tapi tujuan kita dari Tuhan adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ingat, kita mau agar kita semua diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Oleh itu firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini. Ingat, dan setiap hidup kita ini ada hukum tabur tuai di dalam kehidupan dan segala orang-orang percaya. Karena itu, kalau kita sudah menabur tidak baik, mulai saat dia katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya dan jadikan saya menjadi seorang penabur yang setia, menabur yang baik, dan saya akan menuai yang baik. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita jangan hidup dengan penuh untuk dengan penuh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan taat setia sampai akhir hidup kita. Sebagai orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama saya dan melanjutkan dengan doa.
syukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Puji namamu dengan segenap hatiku, Engkau yang maha ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Bukan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Pada saat ini kita memuji memuliakan Allah. Memberkati bagi mereka yang menjaga pemimpin bagi negara kami dan menjaga juga Tuhan bagi orang-orang yang sakit pada saat ini. Amin. Kendalikan mereka ke dalam tangan-Mu dengan baik dan supaya kami dapat kehidupan kita juga Tuhan bagi Christmas gabungan hati setiap tangan-tangan yang sudah memberi